Pemirsa, viral jasa menaikkan motor ke trotoar di mana pemotor harus bayar Rp2.000 di Jalan Pejompongan Raya dekat Gedung DPR RI Jakarta Pusat. Padahal aksi itu sudah pernah ramai diberitakan 1 tahun lalu dan kini kembali terulang. Kejadian lagi nih, jasa buka tutup portal. Sekelompok pemuda ini memberikan jasa yang tak biasa, yakni menaikkan motor ke trotoar di Jalan Pejompongan Raya dekat Gedung DPR RI Jakarta Pusat. Aksi ini tidak gratis. Setiap pemotor yang meminta jasa mereka dikenakan biaya Rp2.000. Aksi pelanggaran lalu lintas ini pun direkam warga hingga viral. Berapa nih? Ya, tuh 1.000-2.000 ya kan? Dalam video viralnya, perekam mengatakan jika aksi ini bukan yang pertama kali. Pada bulan Maret 2024 lalu, jasa naik trotoar berbayar ini ternyata juga pernah viral hingga berujung penutupan dan trotoar tersebut diperbaiki. Usai viral, trotoar kini sudah diperbaiki Dinas Perhubungan DKI Jakarta dengan menambah besi pembatas agar motor tidak bisa melintas. Sementara gerombolan pemuda yang membuka jasa ini sudah kabur usai video kembali viral. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara truk trailer bermuatan besi terbakar di ruas tol Tangerang Merak. Sebelum terbakar, ban truk pecah memicu gesekan velg dengan aspal. Kobaran api menghanguskan truk trailer di kilometer 37 tol Tangerang Merak, Kabupaten Tangerang, Banten. Kebakaran truk bermuatan besi ini diawali ban pecah, kemudian muncul percikan api dari gesekan velg dan aspal. Api kemudian membesar dan menghanguskan seluruh badan truk. 1 unit mobil pemadam kebakaran dari sektor Balaraja kemudian didatangkan ke lokasi. Api akhirnya padam 1 jam kemudian. Namun selama proses pemadaman, kemacetan arus lalu lintas tak terhindarkan di tol arah Balaraja. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani Ayus melaporkan. Sementara rekonstruksi penganiayaan balita hingga tewas di Cilacap, Jawa Tengah ricuh saat warga yang emosi berusaha menghakimi pelaku. Sebelumnya aksi penganiayaan sempat direkam pelaku. Kericuhan pecah saat proses rekonstruksi kasus pembunuhan seorang balita di kebun karet di Desa Adimulya, Cilacap, Jawa Tengah. Warga yang berada di lokasi geram terhadap tersangka Ferry yang tega menganiaya korban yang berusia 3 tahun hingga meninggal dunia. Namun polisi akhirnya berhasil meredam amarah warga dan ayah kandung korban yang tidak terima atas perlakuan keji tersangka terhadap korban. Polisi akhirnya mengalihkan rekonstruksi ke sejumlah lokasi untuk menghindari kericuhan terulang. Dalam rekonstruksi ini terungkap korban awalnya diantar ibunya menemui tersangka yang diketahui merupakan kekasih gelapnya. Selanjutnya, Ferry membawa korban jalan-jalan dengan mengendarai motor ke kawasan perbukitan. Di sini tersangka kemudian menganiaya korban hingga meninggal dunia. Jatuh dari motor pada saat bermain ke sana. Kemudian juga dari ibu menyampaikan bahwa si anak ini jatuhnya itu di samping rumah. Jadi dengan ada beberapa ketidaksesuaian keterangan inilah yang akhirnya kami melakukan penyelidikan dan kita merangkai dari bukti-bukti serta petunjuk yang kita dapat sehingga kita bisa membuat peristiwa ini terang. Saat ini ibu korban telah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga terlibat atas pembunuhan anaknya sendiri. Polisi menjerat para tersangka dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Komplotan pelaku curanmor di kawasan Pandeglang, Banten ditangkap polisi. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita senjata api rakitan dan 4 kendaraan hasil curian. Aparat Polres Pandeglang meringkus pelaku pencurian sepeda motor yang kerap beraksi di wilayah Kabupaten Pandeglang, Banten. Dalam penggerbekan, petugas mendapati barang bukti senjata api rakitan yang tersimpan di jok sepeda motor. Senjata api diduga kerap digunakan pelaku untuk mengancam korban saat beraksi. Total ada 5 pelaku ditangkap petugas. Mereka mengaku berbagi peran saat melancarkan aksinya mencuri sepeda motor.
polisi menangkap pelaku setelah mendapat laporan warga yang kehilangan kendaraannya. Kita amankan 2, kemudian kita kembangkan lagi tersangka dapat lagi 2, kemudian kita kembangkan lagi penadahnya. Sudah sampai penadah ini. Dari hasil penangkapan ini berapa barang bukti yang diamankan? 4 sepeda motor, 1 senjata api laras pendek rakitan, 1 amunisi kaliber 3,8, dan ada kunci T juga dan beberapa alat komunikasi. Atas perbuatannya, para pelaku kini terancam hukuman hingga 7 tahun penjara. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, Anyus melaporkan. Seorang wanita diamankan karyawan minimarket usai mencuri sampo dan sabun di Kota Medan, Sumatera Utara. Padahal pelaku mengendarai mobil mewah. Seorang wanita diamankan pegawai salah satu minimarket di Kota Medan karena diduga mengambil sampo dan sabun. Perempuan berusia 30 tahun ini sempat berontak dan melawan saat sejumlah pegawai minimarket akan membawanya masuk ke ruangan untuk diamankan. Dugaan pencurian ini terekam kamera CCTV. Pelaku mengendarai mobil mewah menarik perhatian pengunjung yang ada di minimarket. Pelaku datang ke minimarket bersama seorang pria. 2 orang, laki-laki yang perempuan. 1 pertama laki-laki udah ditangkap, cuma perempuannya kabur gitu. Cuman nggak tahu lah perempuannya ditangkap kita belum. Habis itu dilapor sama pihak. Iya, jadi ada mereka di yang pihak polisian di sinilah kayak ngasih minta pemberitahuan. Polsek Medan Baru telah memfasilitasi pelaku dan pihak minimarket untuk berdamai. Pelaku berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Dari Kota Medan, Sumatera Utara, Aminur Rosyid, iNews melaporkan. Dua buah gunungan yang baru sampai di pintu masuk lapangan Tarup, Grobogan, Jawa Tengah langsung dikejar ribuan warga yang sudah memadati lapangan sejak pagi hingga sore hari. Panitia terlihat kewalahan hingga melepaskan bambu pengusung gunungan yang mereka panggul. Warga pun saling mendorong dan berdesakan hingga menyebabkan sejumlah lansia jatuh hingga terinjak-injak. Meski sempat terjatuh, warga tetap nekat memburu hasil bumi. Sebagian lainnya hingga terkena lemparan di kepala akibat warga lainnya melemparkan hasil bumi dari atas gunungan. Meskipun harus menahan sakit hingga lecet, warga mengaku senang mendapatkan hasil bumi dari gunungan ini. Usai kericuhan di lapangan, puluhan warga juga berebut nasi kuning yang dibagikan di dalam makam Ki Ageng Tarup. Demi mencegah kericuhan, nasi kuning dibagikan dari balik pintu makam. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan.